Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pada video kali ini saya akan membahas tentang silsilah sanad guru ilmu Al-Quran yang dimiliki oleh pendiri bela diri Jalanan Muslim Modern Musdef System, yaitu Grandmaster Agung Musdef atau Nugroho Agung Wibowo. Dimulai dengan Grandmaster Agung Musdef atau Nugroho Agung Wibowo berguru ilmu Al-Quran kepada Al-Ustadz Al-Mujahid Al-Fadil Ja'far Umar Tholib rahimahullah secara mulazamah dengan metode Asima' min lafzi asy-syekh selama 9 tahun, yaitu antara dari tanggal 12 Dzulhijjah 1422 Hijriah hingga tanggal 8 Muharram 1431 Hijriah, dan mendapatkan ijazah ammah untuk semua riwayat tepat pada tanggal 1 Muharram 1431 Hijriah. Kemudian Al-Ustadz Al-Mujahid Al-Fadil Ja'far Umar Tholib Al-Hadrami Al-Yamani Al-Indonesi rahimahullah berguru kepada Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Hal ini tercatat di dalam majalah Islam Bulanan Salafi edisi 5 tahun ke-5 tahun 1426 Hijriah atau 2005 Masehi, halaman ke-6. Kemudian Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berguru kepada Syekh Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah. Hal ini tercatat di dalam Al-Mawsu'atul Muaisarah di halaman ke-2118. Kemudian Syekh Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah berguru kepada Syekh Al-Muhaddits Al-Musnid Ali bin Nasr bin Muhammad Abu Wadi Al-Unazi Al-Hanbali rahimahullah. Hal ini tercatat di dalam Al-Ijazatul Ilmiyatu fi Najdi pada juz 3 halaman ke-936. Kemudian Syekh Al-Muhaddits Al-Musnid Ali bin Nasr bin Muhammad Abu Wadi Al-Unazi Al-Hanbali rahimahullah berguru kepada Syekh Al-Alamah Muhammad bin Umar bin Salim rahimahullah. Hal ini tercatat di dalam Sabat Al-Kuwait di halaman ke-238. Kemudian Syekh Al-Alamah Muhammad bin Umar bin Salim rahimahullah berguru kepada Syekh Al-Alamah Mustafa bin Sa'ad bin Abdah As-Suyuti Ar-Rahibani Ad-Dimashqi rahimahullah. Hal ini tercatat di dalam Mu'jam Musannafat Al-Hanabilah juz ke-6 halaman ke-119. Kemudian Syekh Al-Alamah Mustafa bin Sa'ad bin Abdah As-Suyuti Ar-Rahibani Ad-Dimashqi rahimahullah berguru kepada Syekh Al-Alamah Ahmad bin Abdullah Al-Halabi Al-Ba'ali Ad-Dimashqi rahimahullah. Hal ini tercatat di dalam Mu'jam Musannafat Al-Hanabilah juz ke-6 halaman ke-84. Kemudian Syekh Al-Alamah Ahmad bin Abdullah Al-Halabi Al-Ba'ali Ad-Dimashqi rahimahullah berguru kepada Syekh Mufti Al-Hanabilah Muhammad bin Abdul Baqi Al-Ba'ali Ad-Dimashqi rahimahullah. Hal ini tercatat di dalam Mu'jam Musannafat Al-Hanabilah juz ke-5 halaman ke-332. Kemudian Syekh Mufti Al-Hanabilah Muhammad bin Abdul Baqi Al-Ba'ali Ad-Dimashqi rahimahullah berguru kepada Syekh Najmuddin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazi Ad-Dimashqi rahimahullah. Hal ini tercatat di dalam Sabat Al-Kuwait di halaman ke-727. Kemudian Syekh Najmuddin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazi Ad-Dimashqi rahimahullah berguru kepada Al-Imam Badruddin Muhammad Al-Ghazi Ad-Dimashqi rahimahullah. Hal ini tercatat di dalam Sabat Al-Kuwait di halaman ke-727. Kemudian Al-Imam Badruddin Muhammad Al-Ghazi Ad-Dimashqi rahimahullah berguru kepada Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Hal ini tercatat di dalam Sabat Al-Kuwait di halaman ke-727. Kemudian Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah berguru kepada Syekhul Islam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Hal ini tercatat di dalam Tadhkirah Al-Hufadz halaman ke-71 dan halaman ke-72.
Kemudian Syekhul Islam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah berguru kepada Al-Imam Majduddin Muhammad bin Ya'qub Al-Fairuz Abadi rahimahullah. Hal ini tercatat di dalam Sabat Al-Kuwait di halaman ke-711. Kemudian Al-Imam Majduddin Muhammad bin Ya'qub Al-Fairuz Abadi rahimahullah berguru kepada Al-Imam Imaduddin Ibnu Katsir rahimahullah. Hal ini tercatat di dalam Sabat Al-Kuwait di halaman ke-711. Kemudian Al-Imam Imaduddin Ibnu Katsir rahimahullah berguru kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Hal ini tercatat di dalam Al-Mausu'atul Maisarah di halaman ke-233 dan halaman ke-511. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berguru kepada Syekhul Islam Abdurrahman Ibnu Qudamah rahimahullah. Hal ini tercatat di dalam Sabat Al-Athbat Asy-Syahirah halaman ke-70. Kemudian Syekhul Islam Abdurrahman Ibnu Qudamah rahimahullah berguru kepada Al-Imam Abdullah bin Ahmad bin Qudamah rahimahullah. Hal ini tercatat di dalam Sabat Al-Athbat Asy-Syahirah di halaman ke-70. Kemudian Al-Imam Abdullah bin Ahmad bin Qudamah rahimahullah berguru kepada Al-Imam Abu Al-Fatah bin Al-Maniyyi rahimahullah. Hal ini tercatat di dalam Sabat Al-Athbat Asy-Syahirah di halaman ke-70. Kemudian Al-Imam Abu Al-Fatah bin Al-Maniyyi rahimahullah berguru kepada Al-Imam Abu Bakar Ahmad bin Muhammad Ad-Dainawari rahimahullah. Hal ini tercatat di dalam Sabat Al-Athbat Asy-Syahirah di halaman ke-70. Kemudian Al-Imam Abu Bakar Ahmad bin Muhammad Ad-Dainawari rahimahullah berguru kepada Al-Imam Abu Al-Khattab Mahfud bin Ahmad Al-Kalwadhani rahimahullah. Hal ini tercatat di dalam Sabat Al-Athbat Asy-Syahirah di halaman ke-70. Kemudian Al-Imam Abu Al-Khattab Mahfud bin Ahmad Al-Kalwadhani rahimahullah berguru kepada Al-Imam Al-Qadhi Abu Ya'la Muhammad bin Al-Husain Ibnu Al-Faraq rahimahullah. Hal ini tercatat di dalam Sabat Al-Athbat Asy-Syahirah di halaman ke-70 dan 71. Kemudian Al-Imam Al-Qadhi Abu Ya'la Muhammad bin Al-Husain Ibnu Al-Faraq rahimahullah berguru kepada Al-Imam Abu Abdullah Al-Husain bin Hammad rahimahullah. Hal ini tercatat di dalam Sabat Al-Athbat Asy-Syahirah di halaman ke-70 dan 71. Kemudian Al-Imam Abu Abdullah Al-Husain bin Hammad rahimahullah berguru kepada Al-Imam Abu Bakar Abdul Aziz bin Ja'far Al-Khalal rahimahullah. Hal ini tercatat di dalam Sabat Al-Athbat Asy-Syahirah di halaman ke-71. Kemudian Al-Imam Abu Bakar Abdul Aziz bin Ja'far Al-Khalal rahimahullah berguru kepada Al-Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Hal ini tercatat di dalam Sabat Al-Athbat Asy-Syahirah di halaman ke-71. Dan menurut Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam Taqribut Tahdzib di halaman ke-238 dan riwayat ke-3205 disebutkan bahwa Al-Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal rahimahullah termasuk ke dalam Tabaqat Rawi ke-12 atau generasi akhir yang mengambil riwayat hadis dari tabi'ut tabi'in dan sekaligus Tabaqat terakhir dari periwayatan hadis. Kemudian Al-Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal rahimahullah berguru kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Hal ini tercatat di dalam Sabat Al-Athbat Asy-Syahirah di halaman ke-71. Dan menurut Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab Taqribut Tahdzib di halaman ke-40 dan riwayat ke-96 disebutkan bahwa Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah termasuk ke dalam Tabaqat Rawi ke-10 atau generasi awal yang mengambil riwayat hadis dari tabi'ut tabi'in dan mereka sama sekali tidak bertemu dengan tabi'in. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berguru kepada Al-Imam Sufyan bin Uyainah bin Abu Imran rahimahullah. Hal ini tercatat di dalam Tahdzibul Kamali fi Asma'ir Rijal di dalam juz ke-11 di halaman ke-183. Dan menurut Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Taqribut Tahdzib di halaman ke-190 dan di dalam riwayat ke-2451 disebutkan bahwa Al-Imam Sufyan bin Uyainah bin Abu Imran rahimahullah termasuk ke dalam Tabaqat Rawi ke-8 atau para tabi'ut tabi'in generasi pertengahan yang mengambil riwayat hadis dari tabi'in.
Kemudian Al-Imam Sufyan bin Uyainah bin Abu Imran rahimahullah berguru kepada Al-Imam Shibl bin Abbad Al-Makki rahimahullah. Hal ini tercatat di dalam Tahdzibul Kamali fi Asma'ir Rijal di dalam juz ke-12 di halaman ke-357. Kemudian menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam Taqribut Tahdzib di halaman ke-208 dan di dalam riwayat ke-2737 disebutkan bahwa Al-Imam Shibl bin Abbad Al-Makki rahimahullah termasuk ke dalam tabaqat rawi kelima, yaitu para tabi'in generasi akhir yang pernah melihat satu orang sahabat atau dua orang sahabat tapi tidak pernah mendengarkan riwayat hadis dari mereka. Kemudian Al-Imam Shibl bin Abbad Al-Makki rahimahullah berguru kepada Al-Imam Abdullah bin Abu Najih Ats-Tsaqafi rahimahullah. Hal ini tercatat di dalam Tahdzibul Kamali fi Asma'ir Rijal di dalam juz ke-16 di halaman ke-216. Dan menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam Taqribut Tahdzib di halaman ke-269 dan riwayat ke-3662 disebutkan bahwa Al-Imam Abdullah bin Abu Najih Ats-Tsaqafi rahimahullah termasuk ke dalam tabaqat rawi ke-6 atau para tabi'in generasi akhir yang tidak pernah melihat seorang pun sahabat sama sekali. Kemudian Al-Imam Abdullah bin Abu Najih Ats-Tsaqafi rahimahullah berguru kepada Al-Imam Mujahid bin Jabr Al-Makki rahimahullah. Hal ini tercatat di dalam Tahdzibul Kamali fi Asma'ir Rijal di dalam juz ke-27 di halaman ke-231. Dan menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam Taqribut Tahdzib di halaman ke-457 dan di dalam riwayat ke-6481 disebutkan bahwa Al-Imam Mujahid bin Jabr Al-Makki rahimahullah termasuk ke dalam tabaqat rawi ketiga, yaitu para tabi'in generasi pertengahan yang mengambil riwayat hadis dari sahabat. Kemudian Al-Imam Mujahid bin Jabr Al-Makki rahimahullah berguru kepada sahabat Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. Hal ini tercatat di dalam Tahdzibul Kamali fi Asma'ir Rijal di dalam juz ke-15 di halaman ke-159. Dan menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam Taqribut Tahdzib di halaman ke-252 dan di dalam riwayat ke-3409 disebutkan bahwa sahabat Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma termasuk ke dalam tabaqat rawi pertama atau generasi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu berguru kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini tercatat di dalam Tahdzibul Kamali fi Asma'ir Rijal di dalam juz ke-15 di halaman ke-155. Demikianlah silsilah sanad guru ilmu Al-Quran, pendiri bela diri jalanan Muslim Modern Musda System. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.